Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi hebat, apa kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Robbi zidni ilman, warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Siswa-siswi hebat, di semester yang lalu kita sudah mengetahui jenis-jenis atau bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan ketertarikan masing-masing. Kalian juga sudah mengetahui apa sih kecenderungan, arah, dan minat karirmu. Ada yang kecenderungannya pada bidang realistik, investigatif, artistik, enterprise maupun konvensional. Nah, pada semester ini di pertemuan pertama kita akan sama-sama mempelajari bagaimana sih cara merencanakan karir atau masa depan agar tujuan kita lebih mudah kita jangkau. Siswa-siswi hebat, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sih diri kalian pada 5 atau 10 tahun yang akan datang? Di antara kalian, mungkin ada yang berpikir 5 tahun lagi saya sudah bekerja di perusahaan menjadi sekretaris ataupun akuntan. Atau ada juga yang berpikir ingin meneruskan usaha keluarga di bidang perlistrikan misalnya, atau membuka bengkel sendiri, atau juga membuka usaha restoran. Dan ada juga mungkin di antara kalian yang berkeinginan menjadi make up artis profesional, perintis usaha startup, menjadi TNI Polri, dan lain-lain. Bahkan mungkin tidak sedikit juga yang berkeinginan untuk dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi seperti di STAN, STPB, PNJ, dan lain sebagainya. Wah, ternyata mimpi dan cita-cita kalian sangat luar biasa ya. Dan untuk mewujudkan itu semua, tentunya kita harus membuat planning atau perencanaan agar cita-cita kita tidak hanya ada di angan-angan saja, tapi bisa kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan. Nah, untuk membantu kalian dalam membuat perencanaan karir, pada pertemuan kali ini Ibu akan share tips-tips dalam membuat perencanaan karir yang oke banget loh. Salah satu tips dalam merencanakan karir yang banyak digunakan oleh orang-orang yang sudah berhasil di dunia adalah dengan menggunakan rumus SMART Goal Setting. Ada yang sudah dengar apa itu SMART Goal Setting? Nah, SMART ini merupakan kependekan dari Specific, Measurable, Achievable atau Actuable, Relevant, dan Time-bound. Metode ini muncul pertama kali saat manajemen review di tahun 1981 oleh George Tidoran. Saat ini, SMART digunakan oleh berbagai perusahaan-perusahaan di dunia untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Harapannya, dengan menggunakan metode SMART, mereka dapat lebih terarah untuk mencapai target yang ingin diraih. Jadi, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam menyusun SMART Goal Setting ini? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, spesifik atau khusus. Nah, saat kamu memiliki target ataupun rencana, tentunya kamu perlu menetapkan target yang spesifik atau konkret. Buat target secara detail, jelas, dan dapat dipaparkan dengan baik. Artinya, target tersebut haruslah khusus, bukan target yang ditentukan secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah measurable atau terukur. Apabila kamu sudah menentukan tujuan secara spesifik, maka langkah selanjutnya adalah mengukur progres dari tujuan spesifik yang sudah kamu buat. Apakah kita bisa melihat semakin dekat dengan tujuan atau sebaliknya? Nah, guna dari adanya measurable ini juga untuk melihat dan menentukan langkah selanjutnya dari fakta-fakta yang sudah ada. Berikutnya adalah achievable atau dapat tercapai. Pada poin ini, kamu perlu mengetahui
bahwa target yang telah kamu tentukan tersebut dapat dicapai atau achievable. Artinya, target ini tidak boleh terlalu mudah, tetapi jangan juga terlalu sulit. Dengan adanya achievable ini, kamu dapat menilai apakah tujuan yang telah kamu buat tersebut dapat dicapai atau tidak. Apabila tidak, maka kamu bisa menetapkan tujuan lainnya. Berikutnya adalah relevan atau sesuai. Saat kamu membuat target, kamu perlu memilih target yang relevan. Artinya, jika target tersebut tercapai, target tersebut akan memiliki dampak terhadap yang lainnya. Dan yang terakhir adalah time bound atau batas waktu. Jika kamu memiliki tujuan, tentunya kamu harus menetapkan batas waktu dalam mencapai tujuan atau goal milikmu itu. Batas waktu ini yang realistis diperlukan agar dapat terfokus dan dapat mempersiapkan sumber dana yang diperlukan sedini mungkin. Kemudian, apa sih sebenarnya manfaat dari goals? Goals mengarahkan fokus individu pada tugas yang dihadapi secara lebih optimal. Dengan goal juga dapat mendorong kita memiliki kreativitas untuk membuat strategi-strategi sebagai upaya untuk mencapainya. Apabila strategi A yang kita rancang itu gagal atau tidak berhasil, kita akan cenderung membuat strategi B sebagai upaya lanjutan. Nah, upaya apa saja yang bisa dilakukan agar tetap fokus mencapai tujuan yang telah kita rencanakan? Pertama yang harus kamu perhatikan adalah kontrol sesuatu yang bisa mengganggu. Kemudian, tetaplah berpikir dan bersikap tenang. Pikirkan tentang tujuan kamu. Kemudian, barulah membuat keputusan. Mengapa sih di dalam hidup kita membutuhkan goal setting? Dengan melakukan goal setting, kamu akan memiliki tujuan yang lebih jelas, sehingga kamu dapat mengambil keputusan atau beraktivitas sehari-hari dengan arah yang sejalan dengan tujuan tersebut dan tidak menjadi bingung lagi. Kalian juga dapat mengimplementasikan metode SMART goal setting ini dalam merencanakan karir atau masa depan loh. Ingat, sebuah pencapaian yang besar itu selalu dimulai oleh langkah-langkah yang kecil. Sekarang, ayo segera buat rancangan atau rencana masa depanmu. Tentunya menggunakan rumus SMART goal setting ya. Tentukan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendekmu. Semoga apa yang kalian rencanakan hari ini akan terwujud di masa yang akan datang. Mulailah bergerak, melangkah maju, terus berusaha dalam menggapai mimpi dan cita-citamu. Demikian materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan pertama kali ini. Semoga aktivitas belajar kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dari kami, Guru BK, sahabat berbagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.